Shalom saudaraku, salam berjumpa dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik, hingga saat ini masih di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan berkat-Mu, kebaikan yang melimpah kami terima hingga saat ini, di mana Tuhan peliharakan kami hingga saat ini dalam keadaan baik, dan kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, pimpin kami anak-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami hari ini, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kami serahkan perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Saudaraku, hampir semua orang setuju bahwa hidup semakin sibuk, semakin gila, dan semakin membingungkan setiap harinya. Kita dibombardir oleh lebih banyak informasi daripada yang kita bisa proses, baik itu berita, reklame, iklan, blog, ataupun cuitan dari berbagai media. Dan yang lebih gila lagi adalah kita memiliki lebih banyak alat, program, dan aplikasi lebih daripada sebelumnya untuk membuat hidup lebih mudah. Dan tak terbantahkan, inovasi-inovasi ini membuat hidup kita lebih baik. Kita bisa mengirimkan pesan kepada sahabat dekat yang berada di belahan bumi lain dan memberitahu mereka bahwa kita sedang berdoa bagi mereka. Kita dapat membagikan gambar dari pesta ulang tahun anak perempuan kita kepada sanak saudara yang ribuan mil jauhnya. Kita bisa memeriksa saldo akun pensiun kita, memesan pizza, atau memesan hotel di pantai. Namun begitu dengan segala hal yang baik itu, kemudahan-kemudahan yang tidak bisa kita jalani tanpanya menimbulkan banyak masalah yang tidak disangka-sangka. Kita menyukai teknologi dengan segala fasilitas yang ditawarkannya, namun kita juga membencinya. Kita membenci ketergantungan kita terhadapnya, dan bagaimana itu membuat kita tidak seimbang dengan hal yang bermakna bagi banyak diri kita. Meski banyak faktor berkontribusi pada mengapa kita membencinya, saya yakin bahwa itu utamanya disebabkan karena media sosial menjadikan segalanya tentang diri kita. Kita tersedot dengan mengukur hidup kita dengan siapa yang mengikuti kita dan berapa banyak teman daring yang kita miliki. Kita ingin percaya bahwa kita lebih dari sekedar jumlah klik pada post terakhir kita, namun kita masih tetap memeriksa berapa banyak yang kita miliki. Ganjilnya, semakin kita berfokus pada diri kita, semakin kurang puas rasanya pencapaian yang ingin kita capai. Dan semakin kita termakan oleh hal-hal dunia ini, semakin kita merasa kosong dalam diri kita. Alasannya cukup sederhana, karena kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih, jauh melebihi. Kita tidak diciptakan untuk bumi, melainkan untuk kekekalan. Kita tidak diciptakan untuk disukai, melainkan untuk menunjukkan kasih. Kita tidak diciptakan untuk menarik perhatian pada diri kita, melainkan untuk memberi Allah kemuliaan. Kita tidak diciptakan untuk mengumpulkan pengikut, melainkan untuk mengikuti Kristus. Jadi saudaraku, media sosial dan teknologi itu hebat. Namun ini waktunya untuk jujur tentang pergumulan kita sendiri dan mengambil alih kembali peralatan luar biasa yang disediakan oleh teknologi kepada kita. Ini waktunya mengembalikan teknologi pada tempatnya, dan ini juga waktunya mengasihi Allah dengan sepenuh hati melalui alat teknologi yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengajar kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengajarkan kami bahwa dalam hidup ini sungguh kami dimudahkan dengan berbagai alat teknologi. Tetapi Tuhan, kami sering menggunakan alat teknologi itu sudah lebih daripada kami sering menghargai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami karena
kami masih sering fokus pada hal-hal duniawi dibanding dengan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan mengajarkan kami bahwa sesungguhnya alat teknologi dapat membantu kami untuk lebih dekat pada Tuhan. Bapa, ingatkan kami untuk menggunakan setiap peralatan teknologi kami untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang mengembangkan diri kami ke arah yang lebih baik, terlebih hal-hal yang mendekatkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan dalam hati pikiran kami firman Tuhan dan mampukan kami melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh keluarga kami. Tuhan, sertai dimanapun keluarga kami. Tuhan yang pimpin keluarga kami satu persatu. Lindungi dan jauhilah dari orang-orang yang jahat, agar keluarga kami boleh berkehidupan dengan aman dan damai, melakukan setiap aktivitas dan di dalam kehidupan keluarga kami, terutama boleh menyatakan Tuhan senantiasa. Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan jamah pemerintahan kami. Tuhan pakai pemerintahan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah diemban oleh mereka dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah negara kami boleh terjadi pemulihan. Kesulitan keekonomian yang saat ini terjadi, Tuhan bantulah supaya ekonomi bangsa dan negara kami boleh menuju arah yang lebih baik. Kembali banyak rakyat-Mu memiliki pekerjaan dan penghasilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Teruslah Tuhan pakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Bapa, sungguh kami mampu melayani Tuhan, menyatakan berkat bagi banyak orang yang membutuhkan dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan. Tuhan tolonglah supaya Tuhan permudah jalannya. Bukakan jalannya supaya perizinan gereja dapat boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap gereja Tuhan dimanapun berada boleh memiliki ketenangan dalam beribadah, boleh memiliki tempat yang tenang dan damai untuk mereka beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Baik di dalam pekerjaan usaha kami, Tuhan terus tambahkan berkat rezeki, supaya Bapa tercukupi semuanya kebutuhan kami, dan juga Tuhan boleh kami membantu sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami bijak Tuhan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini, agar setiap berkat Tuhan boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menuntun langkah kita dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.